Untuk pertanyaan yang kedua yaitu ada secara umum umat Islam dapat memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, Puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, penjelasannya di sini adalah memahami ajaran agama Islam bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan yang mencerminkan spektrum pemikiran dari moderat, Puritan, hingga liberal. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing kelompok, turunan kelompoknya, serta alasan mengapa terjadi perbedaan dalam memahami ajaran Islam meskipun sumbernya sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, yang pertama, menurut kelompok moderat. Menurut kelompok moderat ini, Islam cenderung mengambil jalan tengah, berusaha untuk menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas. Mereka biasanya terbuka terhadap dialog, toleransi, dan koeksistensi dengan berbagai pandangan dan keyakinan. Lalu yang kedua terdapat turunan kelompok. Turunan kelompok ini ada dua, yaitu tradisionalis moderat, yaitu kelompok ini tetap tradisi Islam namun terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian dengan konteks modern. Contohnya adalah Nahdlatul Ulama atau NU di Indonesia. Lalu yang kedua adalah modernis moderat, yaitu mereka mengedepankan reformasi dan perbaruan dalam pemikiran Islam sambil mempertahankan esensi ajaran. Contohnya adalah Muhammadiyah di Indonesia. Dan selanjutnya alasan perbedaannya dari kelompok moderat ini adalah perbedaan ini muncul karena penekanan pada kontekstualisasi ajaran Islam. Kelompok moderat berusaha memahami ajaran dalam konteks sosial, budaya, dan zaman yang terus berubah. Selanjutnya di sini terdapat kelompok Puritan. Kelompok Puritan ini yaitu Islam berupaya kembali kepada praktik dan pemahaman yang dianggap murni dan asli dari zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka biasanya menolak inovasi dalam praktik keagamaan yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Lalu di sini terdapat turunan kelompoknya. Pertama ada dua turunan kelompoknya, yaitu yang pertama ada Salafi. Salafi ini berusaha mengikuti jejak salaf atau tiga generasi pertama umat Islam secara ketat. Contohnya adalah gerakan Salafi Wahabi di Arab Saudi. Lalu yang kedua adalah Islamis radikal, kelompok yang mendorong penerapan hukum syariah secara menyeluruh dan cenderung menggunakan pendekatan keras atau bahkan kekerasan. Contohnya adalah kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda atau ISIS. Lalu alasan perbedaan dari kelompok ini adalah kelompok ini berpegang pada interpretasi literal dan tekstual dari Al-Quran dan Hadis, serta menolak penyesuaian dengan konteks modern yang mereka anggap sebagai bid'ah atau inovasi yang sesat. Lalu yang ketiga terdapat kelompok liberal. Kelompok ini dalam Islam menekankan pada reinterpretasi ajaran Islam dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Mereka cenderung lebih fleksibel dan terbuka terhadap nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Turunan kelompoknya di sini ada dua juga, yaitu reformis liberal, yaitu mereka mendorong reformasi dalam pemikiran dan praktik Islam agar sesuai dengan nilai-nilai modern dan kemanusiaan. Contohnya adalah tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid di Indonesia. Lalu turunan yang kelompok kedua adalah sekuler liberal, yaitu mengadvokasi pemisahan yang lebih tegas antara agama dan negara, serta penerimaan penuh terhadap pluralisme dan sekularisme. Contohnya adalah beberapa cendekiawan muslim di negara-negara barat. Nah, alasan perbedaan dari kelompok ini yaitu kelompok ini melihat perlunya interpretasi ajaran Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai universal. Mereka cenderung mengedepankan maqasid al-syariah atau tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan umat. Nah, mengapa terjadi perbedaan di antara ketiga kelompok ini? Yaitu yang pertama ada interpretasi teks, yaitu Al-Quran dan Hadis seringkali memiliki makna yang memerlukan interpretasi. Berbagai tafsir dan ijtihad atau pemikiran independen yang dilakukan oleh ulama bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda. Lalu yang kedua terdapat konteks sejarah. Perbedaan muncul karena konteks sejarah yang berbeda-beda. Pengalaman kolonialisme dan modernitas mengaruhi cara umat Islam memahami ajaran mereka. Lalu selanjutnya yang ketiga ada kondisi sosial budayanya. Latar belakang sosial dan budaya berbeda di berbagai wilayah juga memengaruhi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajaran agama. Lalu yang keempat adalah pendekatan epistemologis, yaitu cara pandang terhadap ilmu pengetahuan serta metode yang digunakan dalam memahami ajaran Islam.
juga menyebabkan perbedaan. Ada yang menggunakan pendekatan tekstual, rasional, maupun kontekstual. Lalu yang kelima, yang terakhir itu ada pengaruh politik, yaitu kekuasaan politik dan ideologi negara seringkali mempengaruhi interpretasi dan praktik ajaran Islam. Pemerintah atau penguasa tertentu mungkin mendukung satu interpretasi di atas yang lain. Nah, dengan memahami berbagai kelompok dan alasan perbedaannya, kita dapat melihat kekayaan intelektual dan keragaman dalam Islam yang mencerminkan dinamika umat yang selalu berusaha mencari pemahaman yang paling sesuai dengan kondisi di zaman mereka.